Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Hadratul afadil wal muhtaramin, para rekan-rekan semuanya yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah pertemukan kita semuanya untuk sama-sama kita bertolabul ilmi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang ini kita berada di tanggal 29 Safar. Selesai Safar, masuk bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini bulan dilahirkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan Rabiul Awal besok nambah kecintaan kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimahullah, pada pagi hari ini kita mencoba untuk membahas satu bab yang banyak kita kerjakan, dan mudah-mudahan dengan mengetahui hal ini ibadah kita makin sempurna. Kita akan bahas tentang makruhatus shalah, hal-hal yang dimakruhkan ketika kita sholat. Kalau yang wajib dilaksanakan ketika sholat tentu kita sudah tahu insya Allah. Nah, sekarang apa saja yang sebaiknya ditinggalkan ketika sholat? Jadi makruh itu artinya dibenci. Dibenci oleh siapa? Tentu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hukum Islam makruh itu ada dua, teman-teman semuanya. Makruh itu ada dua macam. Satu makruh tanzih, dua makruh tahrim. Makruh tanzih itu yang dibenci, tapi dibencinya biasa-biasa aja. Tapi kalau makruh tahrim, makruh yang mendekati ke haram, para jemaah. Nah, sedikit kita akan bahas, ya sebisanya aja karena banyak memori yang dimakruhkan. Yukrahu, dan dimakruhkan fis sholati, di dalam sholat, ma ya'ti, apa-apa yang ada di bawah ini. Para jamaah yang pertama yang dimakruhkan, tarku wajibin min wajibatis sholat amdan. Para jamaah membaca Fatihah hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi, fardu menurut mazhab Syafi'i. Apa bedanya fardu dengan wajib? Kalau wajib boleh ditinggalin, yang penting baca Quran. Jadi kalau mazhab Hanafi, Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sah nggak? Sah. Kalau kita harus baca Fatihah.
Ninggalin Fatihah hukumnya batal salatnya. Dalam pandangan Hanafi, kalau seandainya membaca Fatihah itu hukumnya wajib, bukan fardu. Yang penting baca Quran. Tapi kalau ditinggalin dengan sengaja maka hukumnya boleh. Contohnya lagi, au jahrin fi sholati sirriyatin wa au israrin fi jahriyatin. Salat zuhur jamaah rahimakumullah, suaranya keras apa sir? Tiba-tiba salat zuhur, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, jahar, hukumnya makruh. Giliran maghrib diam. Jadi teman-teman semuanya, jahar zuhur, sir maghrib isya itu sendiri pun juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman sekalian bangun jam 12 malam belum sholat isya supaya ngilangin ketakutan. Karena kan kalau udah jam 12 bunyi tikus aja dianggap kuntilanak, padahal itu bunyi tikus. Saking takutnya, bismillahirrahmanirrahim, keras boleh apa enggak? Boleh. Justru yang jahar walaupun sendiri harus jahar. Nah kalau yang jahar jadi sir, yang sir jadi jahar, hukumnya makruh. Yang kedua, tarku sunnatin min sunanis sholati amdan. Para jamaah rahimakumullah, meninggalkan yang sunnah di dalam sholat tapi dengan sengaja. Yang sunnah sholat itu diantaranya doa iftitah. Doa iftitah itu jamaah rahimakumullah yang sunnahnya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal, terus kita tinggal hukumnya makruh. Ketika ruku sunnah tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Mau pakai wa bihamdihi boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ya, ini ada bahasan khusus nanti. Ini kapan-kapan kita bahas perbedaan supaya kita enggak kaku. Kenapa sebabnya? Karena banyak kejadian. Ya, ada orang sholat imamnya enggak pakai wa bihamdihi, makmumnya enggak pakai wa bihamdihi. Karena tahu makmumnya enggak pakai wa bihamdihi, si imam show off. Pas ruku doanya dia kerasin, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Di belakang makmumnya enggak setuju, dia kerasin juga, subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdihi. Apa yang terjadi? Batal semua. Nah itu yang boleh waktu. Jadi kalau seandainya meninggalkan sesuatu yang sunnah secara sengaja, itu hukumnya makruh. Karena itu tarawih jangan cepet-cepet. Kenapa? Jadi banyak makruhnya. Ya, viral misalnya sholat tarawih 20 rakaat cuma 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Boleh. Tapi banyak sunnah yang ditinggalkan secara sengaja, hukumnya makruh. Wa yukrahu 'indal malikiyyati ta'awudun wa basmalatun qabla al-Fatihati wa surati bi fardhin. Dalam pandangan madhab Maliki, makruh membaca basmalah, makruh membaca ta'awud sebelum suratul Fatihah. Kenapa? Karena madhab Maliki sama sekali tidak baca basmalah. Teman-teman berangkat ke Makkah, jadi sampai ke Makkah ikut sholat, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman datang ke pondok saya, begitu datang ke pondok saya ikut sholat jamaah, saya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kok di Makkah pakai nggak pakai basmalah, saya pakai basmalah.
Mazhab Syafi'i, basmalah bagian dari Al-Fatihah. Karena itu dalam mazhab Syafi'i makruh hukumnya kalau baca Fatihah berhenti di alaihim. Bismillahirrahmanirrahim satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin berapa ayat? 2. Ar-Rahmanirrahim 3. Malik yaumiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 6. Berapa? 5. Ihdinas siratal mustaqim 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Karena basmalah dihitung sebagai ayat, maka kalau berhenti ghairil maghdubi 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, hukumnya makruh. Kenapa? Berhenti di tengah ayat. Tapi madhab Hambali mengatakan bahwa yang namanya basmalah itu merupakan ayat untuk membedakan satu ayat dengan satu ayat yang lainnya. Karena itu boleh dibaca ketika sholat, tapi dalam keadaan sir. Sama kayak ta'awud. Ta'awud dalam mazhab Syafi'i boleh dibaca, tapi nggak boleh keras-keras. Paksul sholat. Begitu sholat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum di belakang, lo kok pakai ta'awud? Makruh baca ta'awud keras. Sunnahnya bolehnya sir. Basmalah dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hambali yang di Mekah itu jamhuriyah bukan ayat Al-Quran. Makanya mereka imam-imam di Mekah, imam-imam di Madinah, coba diperhatikan, imam-imam di Mekah di Madinah pasti berhenti di ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena nggak pakai bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama. Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua. Malik yaumiddin ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat. Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat keenam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu penggalan-penggalan. Nah, urusan nanti basmalah bagaimana hukumnya, insyaallah kapan-kapan. Wa yukrahu takwilul qiraati fi rak'ati tsaniyati 'ala al-ula. Makruh rakaat kedua lebih panjang dibanding rakaat pertama. Jadi kalau teman-teman baca surat Al-Ikhlas di rakaat pertama, cari surat yang lebih pendek dari surat Al-Ikhlas. Rakaat kedua. Jadi jangan terbalik. Rakaat pertama surat Al-Ikhlas, rakaat kedua surat Al-Baqarah. Rakaat pertama panjang, rakaat kedua agak pendek. Cari yang lebih pendek. Itu para jemaah. Wa yukrahu tikrarus shalah suratan wahidatan fi rak'atin wahidatin. Makruh hukumnya maca surat setelah Fatihah satu surat tapi diulang-ulang. Bapak, teman-teman semuanya, karena favoritnya suratul Fatihah, surat apa namanya? Al-Ikhlas, supaya kelihatan panjang. Al-Ikhlasnya dibaca 7 kali. Hukumnya makruh. Sekarang bagaimana? Rakaat pertama baca suratul Ikhlas. Rakaat kedua baca suratul Ikhlas. Boleh seperti itu. Yang tidak boleh diulang-ulang di dalam satu rakaat. Makruh hukumnya. Amma
naflu, adapun kalau sholat fardu sunnah, fala yukrahu, tidak dimakruhkan. Jadi kalau sholat duha, misalnya rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas 3 kali, 4 kali, 5 kali, tidak apa yang dimakruhkan itu sholat fardu. Wala yukrahu tikraru suratin fi raka'ataini. Tapi kalau membaca surat yang sama di 2 rakaat boleh. Teman-teman baca inna atau inna supaya cepat rakaat kedua. Inna atau inna lagi boleh nggak? Boleh. 5 rawa Zaid bin Thabit. Kenapa sebabnya? Karena ada hadis yang diriwayatkan nusiba ila ghairi abihi fal jannatu alaihi haram. Siapa yang menasabkan orang pada bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haram, maka surga diharamkan bagi dia. Jadi maaf kalau di antara teman-teman yang ngangkat, ada yang ngangkat anak, nanti begitu akil balik harus dikasih tahu. Nah, anak Nanda ini bukan anak saya yang asli. Nanda punya orang tua. Kalau boleh Nanda cari orang tua, silahkan cari orang tuanya. Hormati dia, agungkan dia. Saya hanya anak angkat. Saya hanya bapak. Dua, tetap auratnya sama seperti aurat bukan saudara. 3, sentuhan kulit batal wudhu. 4, kalau nikah tidak bisa jadi wali. 5, konsekuensi warisan nanti lebih berat lagi. Maaf, jangan baperan kalau dalam urusan agama. Aduh, saya udah sayang banget, apa jadi nanti perasaan dia. Agama nggak pakai baperan, saudaraku. Harus ada garis demarkasi. Jadi anak angkat itu hanya dalam pemeliharaan, pembiayaan pendidikan, tapi nasab tidak boleh. Termasuk Zaid bin Thabit ini. Zaid bin Thabit dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turun surat Ahzab, tidak boleh dinasabkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Zaid bin Thabit ini pernah meriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qara'a, membaca fil maghribi, di dalam surat maghrib, bil a'raf, dengan surat al-a'raf. Lumayan panjang surat al-a'raf itu. 100 lebih. Wa fir rak'ataini, rakaat yang kedua, kiltaihima, dua-duanya surat al-a'raf. Jadi kalau ngulang satu surat di dalam 2 rakaat hukumnya boleh. Tapi kalau satu surat diulang-ulang dalam 1 rakaat hukumnya makruh di dalam surat fardu. Berapa tadi? Kau yang berapa? Yang ke-7, makruh al-qira'atu bi'aksi tartibil Qur'an. Hukumnya makruh kalau membaca surat bolak-balik, terbalik. Kalau lihat susunan Al-Qur'an, surat An-Nas dengan surat Al-Ikhlas duluan mana? An-Nas itu terakhir. Qul a'udzu birabbil falaq dan al-falaq dengan An-Nas dulu di mana? Al-falaq dulu baru An-Nas. Sebaiknya kalau sholat urutan runtut, al-falaq dulu rakaat pertama, baru kemudian An-Nas. Tapi kan ayatnya al-falaq 5 ayat.
juga sama, Anas juga sama. Anas juga sama. Iya, ayat kan 6. Anas Al-Baqarah 5. Enggak masalah. Urutan. Iya, cuma berarti kan harus rakaat pertama Iya, lebih panjang. lebih banyak dikit ya, lebih banyak dikit. Tapi ya susunannya jangan dibolak-balik. Ya, jangan dibolak-balik. Itu hukumnya sun. Masalahnya kita ini kadang-kadang lupa susunan ayat, susunan surat. Ya, susunan surat. Maka yang berlaku yang mana? Ketika kita tidak tahu susunan surat, ambil yang pertama. Rakaat pertama agak panjang, rakaat kedua agak pendek. Itu jamur rahmatullah. Kenapa sebabnya? Li'annal manqula anin nabiyyi al-qira'ah fi raka'ati tsaniyah bi suratin ba'da suratil lati qara'aha fi raka'atil ula. Kenapa sebabnya? Karena memang dulu Nabi itu kalau bacanya begitu, maka diikutilah sebaiknya seperti wa yukrahu indal malikiyati wa ghairihim al-qira'ati fi ruku'in wa sujudin wa itmami qira'ati surah fi ruku'. Makruh hukumnya ruku nggak baca ketika ruku lanjutin ayat yang dibaca sekali lagi. Para jemaah rahmatullah, di rakaat pertama di rakaat di berdiri Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, Allahu akbar. Pas ruku dilanjutin. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Benar jin? Nah, gimana? Hukumnya makruh. Iya ada aja, makanya para alim ulama di bukan dipakai tapi begitu belum selesai dia takbir lalu kemudian lanjutin ketika ruku. Ada aja yang pakai Dalam pintas. wa yukrahu tahsisu aidan wa yukrahu dan dimakruhkan juga tahsisu du'ain daiman la yad'u bi ghairihi. Para jemaah rahimakumullah, makruh juga jemaah rahimakumullah itu doanya tuh satu aja, enggak apa namanya? Enggak ganti khusus saja. Ketika sujud tuh doanya itu aja gitu kan. Itu jemaah rahimakumullah, tapi doanya bukan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, makruh al-abasul qalil biyadihi. Makruh hukumnya melakukan sesuatu yang kecil. Maaf, kalau bergerak dengan gerakan banyak, hukumnya dalam pandangan mazhab Syafi'i batal. Gatal. Gak apa-apa. Gatal. Batal. Jadi kalau orang sholat Ustaz, Tunggu. Yang dimakruhkan itu al-abasul qalil bisiyabi awil badani awil lihyati. Melakukan perbuatan-perbuatan kecil bisiyabi. Allahu Akbar. Kecil, ya kan? Bisiyabi. Awil badani. Demikian. Awil lihyati. Awwati famihi wa awwati yadihi ala famihi. Aw taghtiyah bi anfihi, atau nutup hidungnya. Biduni hajatin, tanpa ada hajat.
Ada yang kentut lagi sholat, sampingnya kentut, baunya kemana-mana. Gak apa-apa. Tapi kalau pakai nggak ada yang bau, ngapain ditutup? Wal karahatu huna tahrimiyah, dan berbuat demikian ini makruh tahrim. Ketawa aja hukumnya makruh, apalagi makanya kalau teman-teman kawin nggak punya lapangan depannya kuburan, jangan bikin hajatan di kuburan. Fa'ingkana li hajatin, kalau seandainya gerakan itu, gerakan kecil itu karena ada hajat, kaizalati arokin, misalnya netes tuh apa namanya, keringat, boleh kita gini. Makanya kadang-kadang saya suka pakai sorban ditaruh di sini. Kenapa? Sebabnya kalau ada keringat atau air mata netes, kita bisa usap. Oh, begitu. Fungsinya itu. Adanya di mana? Di sebelah kiri. Saya di sorban saya di mana? Sorban saya di mobil. Yang kedua, kenapa di kiri bukan di kanan tuh sorban? Karena kalau ada yang macam-macam yang gebot gampang, terus gitu. Coba kalau di kanan, susah kan? Nah itu yang paling kecuali kita itu, ya, tuh yang paling nggak apa-apa. Atau misalnya ngilangin debu, habis sujud di sini ada debu, boleh. Tapi kalau gerakannya tidak ada hajat, hukumnya makruh. Itu yang paling makruh. Itu yang paling makruh. Selanjutnya, maaf nih saya singkat-singkat. Selanjutnya yang paling makruh, makruh tagmidul ainaini, makruh sholat nutup kedua mata. Begitu kan kira? Kita kan mau mata diapain? Hukumnya makruh diapain? Illa li khaufi wuqu'i basarihi ala ma yushghiluhu fi sholatihi, kecuali merem itu tujuannya agar pandangan tidak jatuh kepada yang bisa bikin sholat kacau. Sholat di depannya foto Madonna, ya kan? Nggak apa-apa kita supaya pandangan nggak kena. Tapi kalau seandainya sholat biasa, terus kita meremin, hukumnya makruh. Kenapa sebabnya? Karena rawa Ibnu Adiyin fi hadisin bi sanadin dhaifin. Ini walaupun sanadnya dhaif, tapi kita pakai. Idza qama ahadukum fi sholati fala yughmid 'ainaihi. Kalau seandainya engkau sholat, jangan tutup mata. Li'anna sunnata an-nadhru ila mawdi'i sujudihi. Karena kalau seandainya sholat, sunnahnya melihat tempat sujud. Wa fit tagmidi, kalau merem berarti lihatin tempat sujud. Wal karahatu tanzihiyah. Nah, makruh yang ini tanzih. Tanzih itu yang dekat ke. Makanya teman-teman kira-kira kalau teman-teman besok satu ketika umroh sholat di Masjidil Haram, ketika sholat di Masjidil Haram mata melihat tempat sujud apa melihat Ka'bah? Ayo loh. Nah, ini kan teman-teman yang umroh di mana? Banyak yang umroh kan? Ketika sholat di depan Ka'bah, kira-kira ke matanya melihat Ka'bah apa melihat apa sujud? Ah, loh. Ya. Saya bicara sunnahnya lihat Ka'bah apa lihat tempat sujud? Lihat sejadah.
satu. Dalam pandangan mazhab Hanafi dan Hambali sunnahnya ngelihat Ka'bah. Kenapa sebabnya? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kalau engkau sedang kalau karena kata Al-Quran, fawalli maka arahkan wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Wajahkan ini di dalam wajah ada mata. Makruh hukumnya nengok kanan, nengok kiri tanpa hajat. Walau bijami ijazatihi madamat rijlahu lil qiblati wa illa batalat qala hadza ma qalahul malikiyah. Ya. Nengok kanan, nengok kiri hukumnya makruh. Itu yang nah ini kalau dalam pandangan mazhab Maliki, kalau bergerak nengok semua badan hukumnya batal salat. Dalam pandangan Syafi'i yukrahul iltifat bil wajhi illa hajati. Dalam pandangan Syafi'i kalau melihat dengan muka doang hukum tanpa hajat hukumnya makruh. Kalau enggak, kalau hajat tidak dimakruhkan. Li'annahu kana fi safarin fa'arsala farisan ila sya'bin, itu yang paling makruh. Fa in hawwala sadrahu anil qiblat batalat sholatuhu. Dalam pandangan mazhab Syafi'i yang wajib dihadapkan itu dada. Mana? Jadi kalau Anda nengok kanan, nengok kiri hukumnya makruh. Tapi kalau dadanya sudah tidak menghadap kiblat, dalam pandangan mazhab Syafi'i hukumnya batal salat. Misalnya begini, batal salat. Itu yang keberapa? Yang ke-12, yang ke-13 kapan-kapan kita lanjutkan insya Allah, karena yang makruhnya ada 39. Ini baru berapa? Ini baru 12. Kayak diamanahin cuma sampai jam 8.15 ya.